selalu ada, terus berusaha dan berdoa. Berdaya juang tinggi, selalu berinovasi, bertanggung jawab dan jujur, bermoral dan beretika, setia bekerja sama, tanggap ramah dan santun, budaya kerja kita, budaya kerja cinta. Cinta, cinta, cinta. Tantangan akan selalu ada, terus berusaha dan berdoa. Berdaya juang tinggi, selalu berinovasi, bertanggung jawab dan jujur, bermoral dan beretika, setia bekerja sama, tanggap ramah dan santun, budaya kerja kita, budaya kerja cinta, budaya kerja cinta, budaya kerja kita, budaya kerja cinta. Kompetensi, integriti, teamwork, customer awareness, budaya kerja cinta, budaya kerja kita, budaya kerja cinta. Memasuki era digital, masyarakat makin sering melakukan aktivitas melalui platform online atau internet. Seperti yang mungkin sudah diketahui, internet juga menjadi ranah yang melahirkan pola-pola kejahatan baru yang dikenal sebagai penipuan online. Berikut ini beberapa contoh modus penipuan yang biasanya menjebak nasabah. Pelaku akan memancing nasabah untuk mengakses sebuah link atau tautan pada media elektronik seperti email maupun SMS dengan iming-iming hadiah atau informasi lainnya untuk membuat nasabah merasa tertarik. Nasabah diminta untuk memberikan data pribadi yang bersifat sensitif seperti nomor kartu ATM, PIN ATM, 3 digit angka di belakang kartu ATM, user ID, password mobile banking atau internet banking, kode OTP, dan lainnya. Penipuan online bisa juga menggunakan metode lain dengan memalsukan akun-akun resmi Bank BPD Bali pada media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, serta mengaku sebagai petugas Bank BPD Bali yang bertujuan untuk mendapatkan data-data rahasia milik nasabah. Berikut beberapa tips yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penipuan online, antara lain: jangan pernah memberikan data pribadi perbankan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun melalui sarana apapun. Selalu waspada dan berhati-hati dalam mengakses link atau tautan apapun pada media elektronik maupun dalam mengunduh attachment email, karena dapat berisi virus atau malware yang dapat mencuri data pribadi. Jika Anda menerima WhatsApp, email, SMS, atau telepon yang mengatasnamakan petugas Bank BPD Bali, segera konfirmasi dan laporkan ke BPD Bali call center di 15 00 844. Ingat dan kenali akun resmi Bank BPD Bali berikut. Ingat, bank tidak pernah meminta data pribadi. Jangan pernah bagikan data pribadimu karena datamu rahasiamu. Ada pesan masuk dari Bang Aspal. Selamat, Anda terpilih sebagai pemenang undian berhadiah ratusan juta dengan mengklik link ini untuk mendapatkan hadiahnya. Wih, Plir, Tom Plir, apa mon? Heboh sekali. Tenang Plir, saya baru dapat hadiah besar. Pokoknya hidupmu setahun saya yang tanggung. Emang sampean ikut judi online? Ah, judi online nggak bener itu bro. Ini hadiah langsung dari bank tempat saya menabung. Saya kan nasabah prioritas. Wah, penipuan ini jangan diklik. Coba deh kamu langsung telepon bankmu.
Halo. Halo Bapak, bank kami sedang tidak mengadakan undian apapun dan tidak meminta informasi pribadi. Jadi harap selalu berhati-hati ya Bapak. Oh, begitu. Baik, terima kasih, Bu. Jangan mau kalah. Kalau Anda lalai, apapun hilang. Astaga, pagi-pagi udah dapat info rezeki kayak gini dari grup keluarga. Kakak, akhirnya kita jadi orang kaya. Makasih grup keluarga tercinta. Kok alamat webnya gini? Kok minta data pribadi segala? Ini grup keluarganya juga beda. Gak ada yang aku kenal. Jangan! Ibu, hati-hati. Bank tidak pernah minta data ataupun informasi pribadi termasuk username, password, dan juga OTP untuk undian apapun. Cek informasi resminya itu hanya di website dan juga sosial media resmi Bank BPD Bali. Hati-hati jika mendapatkan chat dari orang terdekat termasuk yang mengaku-ngaku keluarga. Bisa jadi itu phishing, apalagi jika isinya ada informasi tentang undian dan juga download aplikasi tertentu. Jadi, jangan mau kalah ya. Kalau Anda lalai, apapun hilang. Konfirmasi ke BPD Bali Call di 1500844 atau datang ke kantor cabang Bank BPD Bali terdekat. Kedeng lakunan kengai penyor kan sing bisa. Aing ke uang ngai penyor gini. Coba ale di Facebook ada ngai belajar ngai penyor. Hei, ada undian berhadiah di Facebook nah nih. Mami. Betul nah. Mai. Sibuk nyait. Undian berhadiah nih, undian berhadiah. Nih. Coba Tuh. Kle engalem kan. Ada nggak lu ngopi? Kalau saja ngopi. Nah, lu ngopi dulu. Nah, tuh betul. Nama. Ada yang ada bisa kau tuh OTP di. Nah, anjir masuk. Coba lah kawan Jessica malu. Roh, papi nih mah saja. Papi deh, bahagia di depan mata. Ketik nih nama lo. Pragat subhanahu. Nih Jess, ada undian di Facebook. Coba tinggal lu nak nagih kode OTP. Jangan gede loh. Zaman sekarang, ngapain Bang minta data pribadi seperti nama lengkap, nomor rekening, nomor HP, NIK? Bang kan udah punya, Pi. Ini kan logonya atau si logonya asli sana. Aduh, zaman sekarang tuh apa-apa bisa dipalsuin tau, Pi. Jangan kan logo. Tips terhindar dari penipuan online. Yang pertama, jangan klik link sembarangan. Yang kedua, jangan isi data tanpa pastikan sumbernya. Yang ketiga, jangan kasih OTP ke siapapun. Dan yang terakhir, selalu cek ke call center resmi dari bank kepercayaan Anda. Jangan lupa lindungi data pribadi kamu, karena bank tidak pernah meminta OTP, PIN, password, atau data pribadi lainnya. Yang kedua, OTP hanya digunakan untuk bertransaksi. Dan yang terakhir, kalau OTP dikasih orang bisa ambil alih rekening kamu. Aduh, Papi! Papi, hilang. Ada apa nih? Ada apa nih? 25 juta, aduh hilang. Aduh. Terus apa nih? Hilang betul belencelengnya papi harus. Aduh. Oke. Sosiastu, Bu. Swastiastu, Nak. Jangan lupa untuk cicilan kur bulannya. Iya, hari ini saya transfer, Ibu. Come on sis, ini udah tahun 2025, nggak usah deh mikirin urusan keluarga gitu. Mending ya sis, mau lihat nggak? Aku punya tas baru, keluaran terbaru tahu, from Europe. Mau pegang nggak? Halo? Halo Ibu, apa benar ini dengan Ibu Dia? Iya benar, saya sendiri. Ada apa ya Pak? Apa Ibu kenal atau berteman dengan yang namanya Ibu Reina? Ada apa ya Pak? Jadi begini Bu, Apa?
ini nih orangnya. Lah ini nih biang keroknya. Semua tagihan pinjolmu itu masuk ke HP-ku. Gara-gara kamu, suamiku tuh marah tahu. Gak tuh flexing. Kalau kamu punya utang tuh jangan bawa nama kita dong. Kita semua di sini keganggu tahu. Rena, ke ruangan saya sekarang. Aku tersadar, setiap proses hidup tidak ada yang instan. Maka, jangan coba-coba mencari jalan pintas yang dimana ujungnya akan membuatmu kehilangan segalanya. Waspada pinjaman online, berhutanglah dengan bijak. Kedengeran. Selamat sore. Hai. Halo. Hai. Luar biasa sekali semangatnya Rai. Senang sekali hari ini kita warna-warni di sore hari yang sangat luar biasa dan penuh cinta sekali. Dan tentunya selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin undangan di ruang aula Bank BPD Bali kantor pusat pada hari ini Rabu 18 Februari 2026. Dalam acara 12 tahun budaya kerja cinta Bank BPD Bali bertumbuh menjadi teladan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul bersama, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan untuk memenuhi undangan kami pada sore hari ini. Dan tentunya Rai merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya Widya Asmari dan saya Rai Dwika untuk dapat memandu jalannya acara pada hari ini. Ke Jakarta beli melati. Cakep. Pak Dirkep selalu di hati. Salah, budaya kerja cinta selalu di hati. Luar biasa, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa. Saya dari tadi salfok soalnya Rai lihat Bapak di depan jadi Pak Dirkep yang selamat sore Bapak. Luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi boleh Bapak Ibu hadirin untuk kita semua di sore hari ini. Dan tentunya kami mengucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, shalom, rahayu. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di tengah-tengah kita telah hadir yang terhormat Komisaris Utama beserta anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali, yang kami hormati Direktur Utama beserta jajaran Direksi Bank BPD Bali, yang kami hormati Kepala Divisi dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern Bank BPD Bali beserta seluruh Kepala Bagian, yang kami hormati pula seluruh Kepala Cabang Bank BPD Bali, serta seluruh karyawan-karyawati Bank BPD Bali kantor pusat maupun kantor cabang yang dimana saat ini sedang mengikuti acara secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Boleh kita sapa dulu suaranya rekan-rekan kita yang ada di kantor cabang. Selamat sore. Selamat sore. Kita Bapak tes Ibu. dulu Rai. Kita pastikan bahwa rekan-rekan kita di cabang juga telah mengikuti acara ini dengan baik, dengan mendengar suara kita dengan baik. Selamat sore. Boleh on mic salah satu cabang. Sore. Kita ingin dengar semangatnya. Wah, Bang Li sepertinya sudah say hello di sana. Selamat sore Bang Li. Iya baik, luar biasa sekali. Sudah ada sayup-sayup terdengar rekan-rekan kita. Selamat sore. Selamat sore.
Wow, luar biasa warna-warni ya Kak ya. Luar biasa. Apa kabar di kantor cabang? Luar biasa tentunya. Baik. Tentunya Sepertinya sudah ready semua Kak ya. Sudah ready semua rekan-rekan Baik. kita, tentunya sangat antusias juga untuk bagaimana turut serta merayakan 12 tahun perjalanan dari Budaya Kerja Cinta Bank BPD Bali. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan March Bank BPD Bali. Bersatu berderap serentak menuju cita-cita yang mulia, gelorakan semangat di dada, tingkatkanlah dharma baktimu, mengemban amanah dan suci, berdayakan ekonomi daerah, teguhkan dalam satu baik, satukan jiwa pengabdian, menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi, terkemuka dalam melayani, itulah visi kita, Bank BPD Bali, kebanggaan kita, siap mengabdi pada nusa bangsa demi kemakmuran bersama. Bank BPD Bali, bakti jiwa kami, bersama Anda membangun Bali, wujudkan Bali Hikmah Jaya. Bersatu berderap serentak menuju cita-cita dan mulia, gelorakan semangat di dada, tingkatkanlah dharma baktimu, mengemban amanah dan suci, berdayakan ekonomi
ekonomi daerah, teguhkan dalam sanubari, satukan jiwa pengabdian, menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi, terkemuka dalam melayani. Itulah visi kita, Bank BPD Bali, kebanggaan kita, siap mengabdi pada nusa bangsa demi kemakmuran bersama. Bank BPD Bali, bakti jiwa kami, bersama Anda membangun Bali, wujudkan Bali Ritma Jaya, wujudkan Bali Ritma Jaya. Demi kelancaran kegiatan pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak guna melangsungkan doa bersama. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa sejak tahun 2014, Bank BPD Bali telah menetapkan budaya kerja cinta, di mana nilai-nilai dalam budaya kerja cinta dijadikan panduan moral bagi segenap insan Bank BPD Bali dalam mengemban misi dan mencapai visi misi Bank BPD Bali. Untuk memperingati budaya kerja yang ke-12 tahun, bersama-sama akan kita saksikan bersama video tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Tidak semua perjalanan dimulai dengan sorotan. Beberapa dimulai dari keyakinan yang tumbuh perlahan dalam keseharian. Tahun 2014, sebuah fondasi dilahirkan di Bank BPD Bali. Fondasi tentang cara bekerja, bersikap, dan melangkah bersama. Di masa awal, budaya kerja cinta belum banyak terlihat, namun mulai dirasakan. Dalam kebiasaan kecil, dengan cara melayani, dalam upaya memahami peran, dan dalam semangat untuk belajar menjadi lebih baik. Langkahnya sederhana, namun menjadi akar bagi perjalanan panjang ke depan. Seiring waktu, nilai mulai menemukan ruangnya. Kompetensi semakin diasah, integritas semakin dijaga, kolaborasi semakin terasa. Ada masa ketika tantangan datang dan perubahan menjadi bagian dari perjalanan yang harus dilalui bersama. Namun saat inilah, nilai cinta menemukan maknanya. Tanpa banyak sorotan, tanpa banyak dokumentasi, namun dengan komitmen yang nyata, sebuah identitas yang merepresentasikan perjalanan, harapan, dan komitmen bersama. Sejak saat itu, budaya kerja cinta tidak hanya dirasakan, tetapi juga menjadi simbol dari semangat perubahan yang terus bergerak. Hari ini, cinta bukan lagi sekedar konsep, ia hidup dalam pelayanan, dalam kolaborasi lintas unit, dalam semangat belajar tanpa henti, dan dalam langkah insan Bank BPD Bali yang terus bergerak maju. Budaya kerja bukanlah sesuatu yang diwariskan begitu saja, tetapi dibangun, dijaga, dan dihidupkan setiap hari. 12 tahun perjalanan bukan hanya tentang waktu, tetapi tentang komitmen yang terus dijalankan. Dari langkah kecil di tahun 2014 hingga menjadi budaya yang semakin kuat hari ini, budaya kerja cinta telah menjadi bagian dari perjalanan kita bersama. Dan perjalanan ini, budaya kerja cinta,
akan terus tumbuh bersama insan Bank BPD Bali menuju masa depan yang lebih kuat dan bermakna. Baik hadirin, tepuk tangan untuk 12 tahun corporate culture budaya kerja cinta Bank BPD Bali. Bertumbuh menjadi teladan. Bertumbuh menjadi teladan. Di 12 tahun ini ya Kak Benar Wida ya? sekali Rai. Jadi apapun yang kita laksanakan dalam menjalankan tugas-tugas kita memang tidak terlepas dari landasan budaya kerja cinta. Dengan nilai-nilainya yang begitu luar biasa sekali. Ya seperti dengan hari ini kita gunakan Rai sangat sungguh ceria memberikan warna. Ada warna hijau, warna orange, warna biru, ungu. Warna ungu, Yes. luar biasa sekali. Dan tentunya ini mewarnai hari-hari kita di Bank BPD Bali tentunya. Dan tentunya memiliki arti masing-masing ya Kak Wida? Memiliki makna masing-masing. Betul sekali. Kemudian warna ungu nih. Kalau warna ungu apa nih Kak Wida artinya? Warna ungu. Ungu apa ya Bapak Ibu? Kompetens. Ungu. Kalau hijau Bapak Ibu Hijau. izin? Hijau apa? Yang di belakang hijau? Teamwork. Wah, Udah luar biasa. apa semua? Hadiahnya nanti ya Bapak Ibu. Iya, oke baik. Kalau biru? Integrity dan orange customer awareness. Ya. Jadi tentunya semua ini akan hanya menjadi teori jika kita tidak mengamalkan atau melaksanakan dari nilai-nilai tersebut tentunya. Betul sekali. Seperti video tadi di mana 12 tahun perjalanan budaya kerja cinta merupakan cerminan perjalanan karyawan-karyawati Bank BPD Bali untuk bertumbuh menjadi teladan. Luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu hadirin yang luar biasa, telah hadir pula di tengah-tengah kita leaders Bank BPD Bali. Tentunya di 12 tahun budaya kerja cinta ini kami juga ingin mendengarkan voice of leaders. Dan tentunya untuk itu pada kesempatan pertama kami mengundang dengan hormat Komisaris Utama Bank BPD Bali yang terhormat Bapak I Gusti Ngurah Bagus Artawan SH untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata terkait dengan 12 tahun budaya kerja cinta. Kami persilakan Bapak Komisaris Utama Bank BPD Bali. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Komisaris. Yang saya hormati juga Pak Direktur Utama beserta jajaran direksi. Selamat sore Pak. Seluruh kepala divisi dan kepala SKAI yang sudah hadir pada hari ini, rekan-rekan kepala cabang juga yang sudah hadir secara offline di sini, dan juga seluruh karyawan-karyawati yang sudah berkenan hadir melalui media online dan media offline. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan juga mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ido Sang Yang Widiwasa, karena hari ini kita bisa berkumpul dan merayakan hari ulang tahun budaya kerja cinta kita yang ke-12. Semoga budaya yang kita punya ini dapat menjadikan memacu kita untuk tetap berkarya dan menghasilkan karya-karya yang lebih baik di hadapan para pemilik bank. Bapak Ibu yang saya hormati, karena tadi pagi ini mendadak orangnya Pak Direkop pakai jas. Kurang 1 jam ngambil jas ke rumah karena tadi pagi ada acara pelantikan KONI di Kabupaten Badung. Kebetulan juga kami diajak, yang dilantik adalah beliau, komisaris kita Pak Made Sutamo sebagai Ketua KONI Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Badung periode 2025-2029 Pak ya. Dan kebetulan juga saya diajak sebagai kabinetnya beliau sebagai wakil ketua Dewan Penyantun. Di samping itu juga perlu juga kami sampaikan bahwa kedudukan KONI bukanlah kedudukan yang lembaga keuangan, jadi terbebas karena kan KONI mencetak kader-kader atlet-atlet kita yang akan berlomba membawa nama baik daerah, provinsi, juga nama bangsa Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Jadi nanti biar tidak terjadi plesetan-plesetan bahwa beliau sebagai ketua UNI, biar kami luruskan dan dasar hukumnya sudah jelas. Yang pertama, yang selanjutnya dapat kami sampaikan pada hari ini adalah
berkaitan dengan 12 tahun budaya kerja cinta kita, bahwa yang menjadi akronim daripada kompeten, integrity, teamwork dan awareness itu kan adalah dalam bentuk cinta. Jadi yang pertama kita punya budaya. Kalau budaya itu bisa definisikan dari segala sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam rangka interaksi sosial, kan gitu. Kalau itu budaya, seperti budaya kita, budaya Hindu, budaya Bali, dan budaya daerah masing-masing punya budaya. Kalau budaya kerja cinta, budaya kerja itu adalah budaya bagaimana sikap kita berpikir, berinteraksi, bertindak dalam rangka mengorganisir perusahaan untuk mencapai tujuan atau performa perusahaan yang lebih baik. Namun kita lebih lengkap lagi punya budaya kerja cinta, jadi budaya kerja yang di dalamnya isi CINTA itu. Kalau hurufnya 5 tapi di bawahnya cuma 4 gitu, jadi kompeten, integritas, dan lain sebagainya. Bapak Ibu semua, sebagaimana budaya kerja cinta, ini pemahaman saya ya, mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Kompetensi itu karena kebutuhan organisasi atau kebutuhan size bank kita yang semakin besar, kami harapkan Bapak Ibu benar-benar mengupdate kemampuan rekan-rekan semua yang dari pelaksana, sudah menjabat dan lain sebagainya, agar di saat ada kompetensi bisa dipertandingkan seperti itulah, seperti media dipertandingkan sehingga keluarlah satu nama yang memang benar-benar mempunyai kompetensi. Jadi kami menyiapkan termasuk kompetensi untuk yang tingkat pimpinan dan lain sebagainya. Jadi semuanya harus diupdate, diasah karena kebutuhan organisasi. Begitu juga integritas kita sebagai pegawai, sebagai karyawan dan lain sebagainya. Kita harus memberikan kejujuran dalam arti luas, atau integritas itu dalam arti luas, bagaimana kita disiplin, bertanggung jawab, tahu tugas pokok dan fungsi dan lain sebagainya. Kita harus mengedepankan perusahaan apa yang sudah dikomitmenkan bersama-sama, sudah kita sepakati bersama-sama, itu kita kawal tindak lanjuti agar bisa tercapai dengan baik. Seperti salah satu contoh modelnya bagaimana mengawal rencana bisnis bank yang sudah kita sepakati bersama-sama, sudah ada persetujuan dari Dewan Komisaris, dirancang oleh manajemen kita dari direksi dan sudah ditandatangan oleh seluruh kepala cabang, kepala divisi, dan di breakdown turun itu sudah agar menjadi perhatian untuk dapat tercapai. Itu kan salah satu juga bentuk tanggung jawab daripada seluruh karyawan dan karyawati. Termasuk juga di dalamnya yang sering Pak Direktur Kepatuhan disampaikan dalam pertemuan dengan kepala cabang atau cabang-cabang di seluruh Bali berkaitan dengan salah satu komitmen yang paling gampang untuk mulai orang komitmen kehadiran daripada rekan-rekan semua. Kita sudah sepakat dari dulu komitmen hadir adalah 7.30. Kalau sampai di bawah 7.30 itu sudah tidak komitmen. Jadi jangan keluar-keluar budaya cinta, tapi kehadiran kita atau perilaku kita itu tidak mencerminkan budaya kerja cinta kita. Yang paling susah kan mengimplementasikan. Kalau hanya mengartikan dari satu, ini ada turunannya berapa, integritas ada turunnya 3 atau 4 dan lain sebagainya, semua orang sepertinya bisa. Tapi bagaimana melaksanakan agar kompatibel, agar terintegrasi kan itu. Karena integritas itu kan apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang ditindakkan, itu menjadi suatu terintegrasi, satu kata, satu perbuatan, kan seperti itu modelnya. Juga tidak kalah penting berkaitan juga dengan teamwork, kami harapkan juga rekan-rekan di operasional, karena kami di Dewan Komisaris hanya mengawasi kinerja secara keseluruhan, bagaimana membangun teamwork yang baik, karena tidak ada kesuksesan tanpa dibangun kerjasama yang baik. Jadi ada kelebihan dan kekurangan di satu tim, leader itu ya bisa yang memberikan coaching, konseling, penengahan, motivasi, dan lain sebagainya. Karena di sanalah peran daripada leader-leader atasan seperti kepala seksi, kepala bidang, kabag, dan lain sebagainya bisa mengkoordinir, mengadopsi semua perbedaan-perbedaan itu. Ada kelemahan. Dalam satu tim pasti ada yang lebih, ada yang kurang, itu pasti. Jadi gimana menyiapkan semua tim itu agar berjalan secara kompak bersama-sama, ada lemah dan lainnya itu saling mengisi. Yang terlahir adalah awareness, itu agar dijaga dengan baik, bagaimana hubungan kita dengan nasabah, hubungan kita dengan pihak-pihak eksternal dalam arti
deposan kita, nasabah kredit kita, termasuk yang lain-lainnya agar tetap dijaga, karena prinsip kita adalah bagaimana melayani yang paling baik atau yang lebih baik dalam rangka menjaga kestabilan bisnis kita. Itu yang mungkin menjadi perhatian kita bersama. Kalau tadi juga saya sampaikan ada CINTA itu 5 huruf, kalau dari akronimnya ada 4, jadi ada N yang tertinggal. Kalau budaya kerja itu sekarang dibuat, N itu mestinya ada satu Pak, seyogianya ada networking kalau pandangan saya. Jadi sekarang networking itu sangat penting, jadi secara individual juga butuh networking, pertemanan, relasi individual, relasi bisnis, itu sangat penting untuk membantu kita. Tanpa networking, individual kita tidak akan bisa menjadi lebih baik, karena kita hanya terkungkung di internal atau di sesuatu kelompok yang kecil. Kalau perusahaan juga itu, kalau perusahaan besar punya networking yang bagus, karena itu dapat pergaulan kita sudah semakin besar, menjaga networking dengan otoritas, dengan OJK, Bank Indonesia, LPS, PPATK dan lain sebagainya. Mungkin kalau direktur kepatuhan ada di FKDKP, di bisnis di Pak Dirut ada Asbanda, kami juga ada FKDK dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bentuk daripada networking. Jadi untuk ukuran yang sekarang, termasuk di jaringan pun ada link, data link itu kan jaringan yang terintegrasi. Jadi itu dibutuhkan. Namun kalau memang sudah ditetapkan seperti itu, ya seyogyanya itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit aja memberikan sepatah dua patah kata sebagaimana yang disampaikan dari moderator tadi. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua berkaitan dengan hari ulang tahun atau budaya kerja kita yang ke-12. Yang pertama, kami harapkan penguatan etos kerja, menjaga semangat dan motivasi kerja setiap hari guna menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Itu yang kami harapkan. Jadi setiap orang bekerja yang produktif. Kalau produktif artinya kan berapa yang bisa dihasilkan dari seluruh jumlah tenaga kerja di satu tempat. Kalau pembandingnya tentunya di tempat lain dengan size yang sama. Di sanalah kelihatan produktivitas daripada karyawan dan karyawati. Yang kedua, bagaimana penerapan harmoni spiritual. Karena kita kan konsep harmoni spiritual ini bagi saya sendiri adalah konsep yang sangat baik untuk menguatkan budaya kerja kita. Jadi budaya kerja cinta itu menghasilkan profesionalisme daripada CINTA itu. Jadi bila mana itu sudah bergerak dengan baik, itu menghasilkan insan profesionalisme, leader yang profesional, pimpinan yang profesionalisme. Jadi profesional dan semua dalam arti keseluruhan. Di backup dengan harmoni spiritual. Jadi harmoni spiritual itu bisa dikatakan bagaimana orang bisa bersifat religius. Jadi ada penyertaan religius, ada ayat-ayat suci, agama, doktrin-doktrin yang memang harus kita wajibkan, sehingga menghasilkan religius bagi kita bersama. Di satu sisi orang profesionalisme, dari sisi ada religiusnya. Jadi penyatuan konsep itu, menselaraskan dua itu sesuatu yang luar biasa. Konsepnya Pak Dirut bagus sekali itu. Jadi bila mana itu sudah bisa bergerak, niscaya akan menghasilkan insan-insan yang berkualitas. Kenapa? Kalau orang pinter atau orang profesional pinter dalam arti salah satunya masuk profesional itu pinter, tanpa dibarengi dengan religius, dia akan bisa kebablasan Pak. Karena tidak ada rem yang mengatur, karena ada kitab-kitab yang mengatur, ada kepercayaan kepada Tuhan, seperti itu, ada yang mengerem. Kalau juga religi aja tanpa profesional juga tidak bagus Pak. Bisa aja tiap hari ngeleneng aja gitu, tiap hari ke pura seperti itu kan gitu. Jadi tidak fair juga itu. Jadi yang lebih baik itu dua-duanya. Jadi konsep itu mencetak orang-orang profesionalisme di budaya kerja cinta. Di satu sisi harmoni spiritual bisa menghasilkan insan-insan yang religius, yang bertakwa kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, kepada lingkungan, kepada orang tua dan lain sebagainya. Sehingga bisa mengerem hal-hal yang negatif itu bisa karena ada Tuhan di dalam. Seperti Pak Dirkap bilang Pak jangan sampai tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam setiap kegiatan. Itu benar juga Pak, itu akan gitu. Jadi itu yang mengerem seperti itu. Jadi itu pentingnya
konsep daripada budaya kerja cinta di backup oleh spiritual yang bagus, harmoni spiritual yang bagus. Untuk itu penerapan harmoni spiritual untuk memperkuat budaya kerja, tujuannya untuk menyeimbangkan aspek profesionalisme dan aspek spiritual, tidak hanya kompeten secara teknis, tidak hanya kompeten secara teknis, tapi juga punya ketenangan hidup dan perilaku religius dalam bekerja. Itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah bagaimana kualitas pelayanan kerja kita. Kualitas pelayanan kita dapat diukur sesuai dengan akronim cinta kita, bahwa selalu memberikan pelayanan yang tulus dan solutif kepada nasabah, menjadikan budaya kerja sebagai fondasi utama dalam setiap interaksi. Itu yang dapat kami sampaikan. Dan juga kami sampaikan bahwa budaya kerja adalah menjaga perusahaan tetap kokoh, adaptif dan dipercaya. Tantangan boleh berubah, regulasi boleh berkembang, namun nilai budaya kerja harus tetap menjadi kompas kita, menjadi penunjuk arah bahwa setiap organisasi itu punya tujuan. Itulah yang membatasi kerja kita, tujuan kita dalam satu ruang lingkup budaya kerja cinta. Dan perusahaan yang kuat bukan berarti dibangun dengan strategi yang hebat, tetapi oleh nilai yang dijalankan dengan konsisten secara terus-menerus, simultan dan berkelanjutan. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak Dirut, Bapak, teman-teman semua, termasuk rekan-rekan yang berada di seluruh kantor cabang dan kantor cabang yang ikut secara online. Kami ucapkan Dirgahayu, budaya cinta yang ke-12. Semoga apa yang sudah kita jaga, kita ciptakan dan kita adakan, salah satunya budaya kerja ini dapat terjaga dan bisa memberikan motivasi yang baik untuk kemajuan Bank BPD Bali. Terima kasih, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Komisaris Utama Bank BPD Bali. Luar biasa sekali tadi, zaman bisa berubah tapi budayanya tetap sama Pak ya, sebagai jati diri kita. Dan tentunya hari ini karena leader semua ada di sini, kami juga ingin mendengar voice of leader dari anggota Dewan Komisaris. Boleh Pak kata-kata hari ini atau quote-nya singkat saja untuk 12 tahun perjalanan budaya kerja cinta. Dari Pak Nyoman dulu deh. Terima kasih, izin Pak Komut, Pak Dirut, Pak Komisaris, jajaran direksi dan Bapak Ibu semua yang ada di kantor pusat maupun di seluruh cabang dan kantor pembantu jaringan personal Bank BPD Bali. Hari ini adalah 12 tahun perjalanan budaya kerja, sedangkan saya mulai bergabung di 12 Mei 2023, kurang lagi 3 tahun, sehingga banyak hal yang harus yang pelajari, yang coba memahami apa budaya kerja itu dihubungkan dengan apa yang menjadi arahan pegang saham, apa yang menjadi saran-saran OJK, termasuk apa menjadi harapan dari masyarakat, baik yang sudah menjadi nasabah maupun yang belum. Sehingga pada kesempatan yang baik hari ini, ada satu kesimpulan, kalimat yang dapat yang sampaikan, ketulusan bekerja dengan cinta adalah dedikasi untuk mewujudkan Bank BPD Bali menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Terima kasih. Semoga Bank BPD Bali semakin maju ke depan. Baik, terima kasih Bapak Nyoman Suparta, dan kami lanjutkan tentunya kami juga ingin dari Pak Gede Darmawa, kami persilakan. Terima kasih MC, Om Swastiastu, Pak Dirut beserta jajaran, sanaditi yang hormati, Komisaris sanaditi yang hormati. Hari ini kita harus patut bersyukur dalam 12 tahun perjalanan budaya kerja cinta. Ya, artinya kita mulai 2025 kita sudah napak, artinya kinerja yang luar biasa, tetapi pasti ada hal-hal yang masih perlu kita benahi. Jadi teman-teman semua yang di cabang seluruh Bali dan teman-teman kita semua di sini, saya yang berpesan selaku orang tua, seperti katanya Pak Dirkep, tim yang kuat tidak harus orang pintar,
tetapi kita harus bisa bekerja sama yang baik dan saling melengkapi. Nah itu dulu ya. Jadi Nika Mantan, terima kasih, selamat untuk Bank BPD Bali dan selamat ulang tahun ke-12 ya, Budaya Kerja Cinta. Baik, terima kasih Pak Gede. Tadi Pak Nyoman ketulusan, kalau Pak Gede itu bagaimana kita saling melengkapi, seperti itu Pak ya. Selanjutnya dari Pak Gongwa, dari Pak Sutama dulu boleh. Mohon izin saya lewat sini. Silakan Bapak, kata-kata hari ini untuk Budaya Kerja Cinta Pak. Nggih, terima kasih. Pertama, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak rekan-rekan kami dari Dewan Komisaris, kami mengucapkan selamat Hari Cinta ya, Budaya Cinta yang ke-12. Ini kami belum fasih ini. Mudah-mudahan kami bisa berlanjut. Dan jujur Pak, saya ingin sekali mengikuti warna budaya cinta. Tetapi tadi pagi saya setelah datang dari pelantikan KONI mencari warna seperti itu di Econ tidak ada. Benar Pak? Benar. Saya tadi ke Econ mencari warna tak masuk ke bos ke gini. Coba ada warna? Enggak ada Pak. Intinya kami pada kesempatan ini mari kita jaga kebersamaan baik antara Dewan Komisaris dengan direksi, begitu juga seluruh direksi, pimpinan, dan seluruh karyawan. Karena dengan kebersamaan ini apapun yang kita tuju akan bisa berhasil. Itu yang sampaikan. Dan masalah integritas, mata uang paling berharga dalam dunia kerja, sekali hilang sulit untuk kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak, Bapak izin Pak, nanti kalau bingung nyari baju Budaya Kerja Cinta boleh nanya Pak Dirke preferensinya beli di mana Pak. Luar biasa sekali. Dan itu tadi selanjutnya dari Pak Gongwah kami persilakan kata-kata hari ini 12 tahun perjalanan Budaya Kerja Cinta. Swastiastu, Pak Direktur beserta jajarannya, serta teman-teman di BPD. Kami sebagai Dewan Komisaris mengucapkan Dirgahayu Budaya Cinta yang ke-12. Sepatah dua patah kata yang kami sampaikan, jika nilai dijaga bersama maka visi akan tercapai bersama. Tandika Toritiang, aturang Om Santi, Om Santi. Terima kasih, itu tadi sepatah dua patah kata, quotes, kata-kata hari ini dari anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali. Halo Rai. Halo, Rai masih di sana, Selamat sore, masih di sini, standby Kak Wida. Iya, kita lanjut lagi karena tadi sudah anggota Dewan Komisaris. Boleh kita lanjutkan dengan Bapak-Bapak Direksi yang sudah hadir di sana, Rai? Iya, sepertinya sudah siap sekali. Dari tadi saya izin Bapak Direktur Bisnis sudah siap, sepertinya udah scroll nyari quotes ya. Izin Bapak. Untuk perjalanan 12 tahun Budaya Kerja Cinta, Bapak mohon izin diberikan quotes atau kata-katanya hari ini. Terima kasih Saudara MC yang saya hormati, Pak Komisaris Utama beserta jajaran Komisaris, Pak Dirut dan teman-teman direksi, teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan yang baik ini, baik di sini maupun di media online. Media. Jadi hari ini terima kasih Divisi SDM sudah membuat acara peringatan budaya kerja kita yang ke-12 dengan temanya apa tadi? Tidak concern, bertumbuh dalam teladan ya, bertumbuh menjadi teladan gitu. Jadi setiap tahun berganti tema. Jadi temanya sangat bagus sekali dan tidak terpikirkan di otak saya, temanya bagus sekali. Jadi semoga dalam 12 tahun budaya kerja kita ini kita bisa bersama bertumbuh menjadi budaya kerja yang produktif,
yang rendah hati dan saling menguatkan. Demikian Dirgahayu budaya kerja kita semoga terinternalisasi, terimplementasi dalam kerja sehari-hari. Demikian, terima kasih. Om Santi Santi. Terima kasih Bapak, cinta yang menguatkan. Quotes hari ini dari Bapak Direktur Bisnis. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, mohon izin. Ya, dan selanjutnya kita juga ingin menyapa, mohon izin Bapak Direktur TI untuk memberikan quotes dan kata-kata hari ini Bapak. Syukur. Om Swastiastu, yang kami hormati Bapak Direktur Utama, beserta teman-teman direksi dan juga Bapak Komisaris Utama beserta anggota komisaris dan juga seluruh pimpinan leader-leader, menyapa karenanya leader kalau tidak sama leader kita nggak jadi leader gitu ya. Kita sebutin leader siapa? Kita adalah leader semua ya. Dirgahayu budaya cinta ke-12 tahun ya. Kalau kita 12 tahun anak kita udah SD kelas 6 ya. Artinya bagi apa model-model tadi udah SD kelas 5 kelas 6 anaknya gitu. Kita melihat. Artinya sudah ada yang berubah gitu. Kalau perubahan adalah untuk pertumbuhan menjadi teladan gitu ya temanya tadi. Kalau saya punya quote satu gitu ya. Karena intinya adalah perubahan gitu. Pertumbuhan adalah perubahan. Kalau mau kita bertumbuh, lakukan perubahan yang terbaik. Yang kedua, perubahan adalah dinamis. Bagian dari perubahan yang sempurna adalah transformasi gitu. Apa yang ditransformasikan bukan diri kita tapi pemikiran kita itu. Pikiran kita lah yang harus kita transformasikan. Boleh tumbuh semakin umur. Nah, ini beliau Pak Made Sutame umurnya lebih senior banding kita. Paling senior pokoknya tapi paling muda. Pokoknya karena cinta itulah beliau paling muda itu. Kita harus yakini itu. Tetapi di jiwa yang muda akan terjadi pertumbuhan yang semakin menjadi tauladan kita. Itu mungkin quote saya sendiri yang kita gunakan. Semoga kita sukses pada leader yang ada dan talent-talent yang ada di seluruh cabang di kantor pusat juga. Jangan sampai terlupakan bahwa perubahan itu adalah arti untuk kesempurnaan. Itu mungkin dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Direktur TI. Ya, kemudian kami juga ingin mendengar sepatah dua patah kata. Mohon izin Bapak dari Bapak Direktur Kepatuhan Bank BPD Bali. Disilakan Pak. Lebih dari 2 patah bisa. Ya, kan biar tidak rugi kita nyiapkan ulang tahun budaya cinta. Pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat Bapak Kumut yang luar biasa, yang saya banggakan beserta seluruh jajaran komisaris. Yang terhormat Bapak Dirut, memang penampilannya selalu keren. Tidak boleh disamai, harus sesuai dengan gaji direksi 90% saya harus di bawah. Pak Dirop, Bapak Direktur Bisnis yang saya banggakan, seluruh peserta yang ada di sini, Bapak Ibu Kepala Divisi, Kepala Cabang, dan siapapun di ruangan ini yang saya banggakan, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam namo buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Selamat sore. Sebelum saya melanjutkan, perkenankan saya berpantun ya. Saya kan punya identitas itu harus tetap ditonjolkan. Pak Dirut, tonjolkanlah kelebihan Anda, jangan kekurangan. Sudah kulit saya hitam, lagi kurang kan jelek. Ya, saya berpantun. Cakep-cakepnya. Jalan-jalan ke kota Bandung. Jangan lupa minum bandrek hangat. Meskipun cuaca mendung, perayaan ulang tahun ke-12 budaya cinta kita tetap semangat. Di dalam ulang tahun ini saya berharap
sebagai insan Bank BPD Bali, mari kita sama-sama tingkatkan komitmen kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat Bali dan pembangunan daerah Bali. Karena bagaimanapun kita sebagai insan bank yang terpilih dari berapa ribu orang, sehingga kepercayaan itu wajib kita pertahankan. Terutama dalam hal ini integritas. Apapun yang kita lakukan sebagai lembaga kepercayaan, pinter itu penting, tapi lebih penting integritas. Karena dalam integritas 3 unsur yang memang sudah ada di budaya kerja kita itu adalah konsisten, jujur, sehingga memang wajib dipegang oleh insan-insan Bank BPD Bali. Karena kalau pinter saja bisa akan menjatuhkan bank itu sendiri tanpa didasari oleh integritas. Untuk itu saya sepakat dengan tagline-nya tumbuh dan jadi teladan. Mudah-mudahan tadi coba perlihatkan tulisannya itu. Bisa ditayangkan enggak ya? Nah, bertumbuh menjadi teladan. Sama warna dengan baju saya ini. Mudah-mudahan saya bisa memberikan teladan pada Bapak Ibu semua. Bukan menjadi sumber masalah ya. Meskipun saya tukang absen itu jangan dibenci ya. Itu memang hobi saya ngabsen itu. Nah, tanpa ada yang mengingatkan, mohon maaf, tanpa ada yang mengingatkan kadang-kadang kita kebablasan. Mungkin dengan saya ngasih tahu Bapak Ibu sehingga kita sama-sama diluruskan. Saya juga manusia yang tidak lengkap, tidak sempurna, mohon juga lengkap dengan kekurangannya, tiang lengkap dengan kekurangannya, bukan lengkap dengan kelebihan, kekurangannya. Sedang dilahirkan oleh ibu saya, hampir 63 tahun yang lalu lengkap dengan kekurangannya. Nah, terakhir yang bisa saya sampaikan, yang paling penting untuk mendukung budaya kerja cinta. KPI RAI itu Bu Serinya cukup baik. Masa saya dipermalukan teman. Cukup baik gitu. Ya, kalau baik nanti saya coret ya, cukup baik. Kabarnya Ibu Komang ya. Ibu Seri kabarnya. Cukup baik. Saya tegaskan di sini, strategi itu penting, tapi yang lebih penting adalah eksekusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya tutup dengan pantun singkat. Burung cendrawasih ada di Pulau Irian. Cukup sekian, terima kasih. Om Santi. Om, selamat sore, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Direktur Kepatuhan Bank BPD Bali atas quotes dan kata-kata hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu ada kendala teknis sedikit ya tadi ya. Oke. Iya Pak, jangan dikasih KPI cukup baik dong Pak. Rai kan sudah luar biasa Pak Dirkap hari ini. Tentunya Bapak tadi orange-nya, hijaunya saya Pak. Luar biasa sekali. Ya? Iya benar sekali Rai. Baik Kak Wida, tentunya pada hari ini Bapak Ibu hadirin, seluruh jajaran leaders telah memberikan quotes dan kata-kata hari ini. Dan untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama Voice of Leader dari Direktur Utama Bank BPD Bali. Kepada yang terhormat Bapak Inyoman Sudarma SHMH, disilakan. Terima kasih pembawa acara. Tadi mau dikasih cukup baik, saya enggak mau. Kasihan Pak. Rai sudah susah payah, lari-lari dikejar anjing, celananya sampai seperti itu. Tepuk tangan Pak Rai. Terima kasih yang sama-sama kita hormati dan banggakan jajaran komisaris hadir lengkap di setiap acara. Saya sangat berbahagia dan luar biasa. Inilah sebenarnya
cocok dengan tema hari bertumbuh dengan teladan. Teladan dari komisaris, tepuk tangan. Dan juga dari jajaran direksi juga hadir, hampir lengkap karena Pak Direktur Kredit beliau sedang berduka, orang tuanya meninggal dunia hari ini upacara. Kita doakan bersama-sama semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik sesuai amal baktinya. Demikian juga hadir hari ini seluruh kepala divisi, kepala SKAE, kepala cabang yang hadir tadi. Mohon izin Pak Komisaris, kami terus terang tadi sekalian buat acara ini karena tadi langsung rapat evaluasi atas kinerja bulan Januari tahun 2026. Rekan-rekan, seluruh kepala bagian di kantor pusat dan pejabat yang hadir, termasuk juga teman-teman di seluruh cabang, baik di Bali maupun di luar Bali, khususnya di Mataram dan Tanjung yang jauh dari sini, kita doakan bersama semoga senantiasa sehat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa di kesempatan yang sangat berbahagia hari ini, walaupun telah lewat 4 hari dari Hari Jadi Budaya Kerja Cinta yang ke-12, namun tidak mengurangi makna kita terus memperingati atas diluncurkannya budaya kerja cinta di tahun 2014. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum diluncurkan tahun 2014, semasa saya sudah masuk BPD tahun 97, kalau tidak salah sudah ada buku 1, Saku Budaya Kerja. Setelah saya lihat waktu saya di divisi SDM, hampir nilai-nilainya diadopsi dan dijadikan satu tagline tema budaya kerja di tahun 2014 oleh beliau almarhum Direktur Utama Bank PD Bali Bapak Imade Sujo. Pada saat itu kepala divisinya juga saat ini sudah almarhum Bapak Made Wiwarto. Terus terang, mari kita berdoa bersama-sama atas jasa-jasa beliau, legasi yang beliau telah tanamkan di Bank BPD Bali. Kita patut hormati dan kita banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga mewakili keluarga besar Bank BPD Bali. Pertama-tama juga menyampaikan turut berduka cita tadi Pak Direktur Kredit, juga ada teman kita dari divisi SDM kehilangan putrinya kemarin, Pak Agung Yuniarta juga meninggal dunia juga, masih kecil tentunya sangat kehilangan pastinya. Dan juga Bu Kadip SDM juga kehilangan orang tua, walaupun saat ini belum disampaikan ke rekan-rekan, tapi beliau almarhum ayahnya sudah meninggal dunia beberapa hari lalu. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan tempat yang terbaik. Sekali lagi itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya perjalanan budaya kerja kita, saya lihat dari diluncurkan dan diisi dari filosofi Trihita Karana, dan ini menjadi bagian dari nilai-nilai kearifan lokal termasuk nilai agama kita, yaitu berpikir, berbuat, dan berkata yang baik. Tentunya apa yang harus kita pikirkan, perbuat, dan perkataan itu harus satu sama lain, harus sama. Tentunya sekali lagi karena tema hari ini sangat menarik dan sangat bagus, saya tidak sengaja, terus terang, tidak sengaja tadi malam saya coba buka, ini senang sama Pak Made Sutama, senang nyari inspirasi. Mungkin saya ada satu video yang setiap saat mungkin Pak Direkap sampaikan tadi, kalau saya senang pantun, saya senang carikan video-video yang memang bisa memberi inspirasi karena sesuai topik
bisa menjadi teladan. Tapi video ini mohon maaf disclaimer karena ada merek dan lain-lain. Tapi ini menjadi salah satu contoh yang bisa kita lihat dan aplikasikan di internal Bank BPD Bali. Kami persilahkan untuk bisa diputar. Bayangkan seorang pria yang ditolak 30 kali, gagal berkali-kali, dan hampir menyerah pada hidup. Hari ini justru mengubah cara dunia berbelanja. Jack Ma lahir di Hangzhou, China tahun 1994. Ia bukan anak jenius. Nilainya buruk. Matematika selalu membuatnya gagal. Saat remaja, setiap pagi ia mengayuh sepeda belasan kilometer hanya untuk bertemu turis asing, bukan untuk uang, tapi belajar bahasa Inggris secara gratis. Namun hidup terus mengujinya. Gagal masuk universitas A2 kali. Wei ditolak kerja di KFC, 24 orang diterima. Hanya dia yang ditolak. Gadi melamar 30 pekerjaan, 30 kali gagal. Ditolak masuk Harvard. 10 kali. Ia bukan yang terpintar. Bukan yang terkuat. Tapi yang paling keras kepala untuk menyerah. Tahun 1995 Jack Ma mengenal internet. Saat mencari kata China, tidak ada satupun hasil. Disitulah ia berkata, jika China tidak ada di internet, maka aku yang akan membawanya ke sana. Tahun 1999, di apartemen kecil bersama 18 teman, tanpa modal besar, tanpa kantor mewah, lahirlah Alibaba. Awalnya semua menertawakannya. Investor menolak. Orang berkata, oh ini ide gila. Namun Jack Ma terus berjalan. Bukan karena ia yakin akan sukses, tapi karena ia lebih takut menyesal karena berhenti. Dan dunia akhirnya melihat hasilnya. Alibaba tumbuh menjadi raksasa e-commerce dunia, mengubah hidup jutaan UMKM, dan menjadikan Jack Ma salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Jack Ma pernah berkata, jika kamu tidak menyerah, kamu masih punya kesempatan. Kisah ini mengajarkan kita, gagal bukan akhir. Ditolak bukan tanda kamu tidak layak. Terlambat bukan berarti terlambat selamanya. Yang membuat seseorang sukses bukan kecerdasan, tapi ketahanan. Jika hari ini kamu lelah, jika kamu merasa kalah, ingat satu hal. Jack Ma pernah berada jauh di bawah titikmu sekarang. Dan ia tetap berdiri. Jangan berhenti, karena masa depan milik mereka yang bertahan. Terima kasih. Ternyata saya memang tidak pernah tahu temanya ini anak-anak muda buat, tapi saya tadi malam cari kok mau nyambung. Anggaplah ini jadi teladan, tapi disclaimer ya, karena ada merek tadi dan lain-lain. Tadi sampaikan tidak ada kata istilah terlambat kita. Kita harus kuat, pantang menyerah. Yang kita salah, mari kita terus perbaiki bersama-sama. Saya pun juga pasti sama seperti teman-teman semua, tidak ada yang kita yang sempurna, tidak ada yang kita paling benar. Semuanya itu sekali lagi dalam rangka menguatkan internal kita Bank BPD Bali. Bapak Ibu yang kami hormati, telah kita lalui 12 tahun perjalanan budaya kerja cinta yang telah dilembagakan. Kalau sebelum dilembagakan sudah lama, tapi saya juga mungkin perlu dicari oleh divisi SDM kira-kira tahun berapa supaya kita bisa punya sejarah bahwa dilembagakan menjadi namanya cinta itu 2014. Tapi sebelum itu sudah ada buku kecil warna hijau. Kalau Pak Kumut mungkin angkatan 90 mungkin tahu. Saya pernah pegang buku itu pada saat saya masuk menjadi karyawan Bank BPD Bali tahun 97. Tapi dilembagakan dalam bentuk suatu slogan namanya cinta itu di tahun 2014. Itulah direvisit kembali, terus direvisit. Dan tadi juga sudah ditambahkan oleh Pak Kumut dalam paparan tadi, kita tahun lalu sudah menambahkan dengan basic harmoni spiritual. Tentunya ini tidak bisa kita tinggalkan dari nilai agama kita, termasuk bagaimana perjalanan kita menghormati atas seluruh dedikasi senior-senior kita yang telah membesarkan Bank BPD Bali sampai dengan saat ini. Kita ini hanya meneruskan dan bisa kita menjadikan lembaga ini terus menjadi lebih baik dan semakin terkenal. Kita telah ingat apa menjadi pesan Pak Gubernur
bahwa Bank BPD Bali ini menjadi banknya anak Bali yang telah ditulis dalam satu tulisan dan goresan pada saat kita melaksanakan groundbreaking gedung Bank BPD Bali kantor pusat. Mohon itu selalu diingat karena tujuan semua ini adalah kita bersama-sama, kita ini akan meninggalkan dunia juga, akan meninggalkan juga Bank BPD Bali. Yang kita ingat tinggalkan nanti legasi nama baik kita semuanya. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, karena Bapak Ibu walaupun tidak sedarah tapi kita adalah saudara. Karena dipertemukan Tuhan dalam organisasi ini tidak sia-sia, kita harus bertemu dan harus kita bangun kebersamaan ini dengan sebaik-baiknya. Saya tidak menjelaskan lagi apa itu budaya kerja cinta dan lain-lain. Bapak Ibu pasti sudah memahami dan malah sudah menginternalisasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang telah dibangun dan difasilitasi oleh lembaga ini. Untuk itu kami juga berharap dengan tadi disampaikan bahwa tema kita bertumbuh dengan menjadi teladan ini. Mari kita bersama-sama, terutama leaders dari manajemen lini sampai dengan kepala divisi, termasuk kami pengurus, mari bersama-sama menjadi role model bagi kegiatan sehari-hari termasuk dalam rangka meningkatkan kapasitas bisnis Bank BPD Bali. Banyak hal yang pastinya harus kita perbaiki secara bersama-sama karena kita tidak mungkin menyatakan bahwa saat ini walaupun kinerja kita sudah baik, tapi menurut pandangan orang lain dan yang stakeholder lain pasti ada yang perlu kita perbaiki. Banyak hal seperti contoh layanan yang masih kita harus perbaiki. Kita akui itu bahwa dengan nilai cinta customer awareness ini perlu kita perbaiki terus menerus, terutama teman-teman garda depan Bank BPD Bali di seluruh pelosok negeri Pulau Bali termasuk di Mataram dan di Tanjung. Hal lain yang perlu kita patut rasakan adalah di mana Bapak Ibu bisa melakukan sinergi dengan baik dengan sesama tim dalam rangka membangun Bank BPD Bali ke arah yang terus lebih baik. Sehingga harapan dari corporate plan kita 2030, mohon maaf, aset kita targetkan 60 triliun bisa kita raih dengan baik tanpa ada permasalahan apapun. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena harus ada cita-cita dan jangan di depan kita menyatakan dalam pikiran kita langsung menyatakan berat, susah mencapai. Nah, kita yakin bahwa ini bisa kita capai dengan sebaik-baiknya. 2018 aset kita masih di 23 triliun, sedangkan di 2021 sudah bisa tembus 41 triliun. Di 2025 41 triliun, artinya kan pertumbuhannya bisa lebih bagus karena nilai uang juga akan berbeda dari tahun sebelumnya. Kiranya dengan kebersamaan kita, dengan berbagai macam inovasi yang telah dibuat, kiranya ini bisa memberikan kita komitmen bersama dan kepercayaan pemegang saham dalam bentuk penyertaan modal yang telah diberikan dan akan diberikan, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, budaya kerja sebagai dasar, kalau negara ada Pancasilanya, anggaplah budaya kerja cinta ini sebagai dasar daripada Bank BPD Bali. Semoga ini bisa kita gaungkan secara bersama-sama, apalagi ada insan-insan Bank BPD Bali yang baru masuk. Mohon ini bisa diinternalisasi dengan sebaik-baiknya. Pesan saya sekali lagi itu, dan nantinya walaupun Bapak Ibu dapat rezeki dari lembaga ini, mari kita bersyukur karena di luaran masih banyak yang tidak mampu. Dan saya kemarin kita sudah putar waktu pertemuan 5 cabang, ya ada anak-anak bangsa yang tidak mampu. Bapak Ibu yang kami hormati seluruh Bali, kita ini ada insan-insan yang bisa memberikan kontribusi pada negara ini
dengan baik. Tahun lalu kita bisa menyetorkan pajak ke negara kurang lebih hampir 638 miliar dan dividen hampir 826 miliar. Tentunya hampir 1,4 triliun dari jerih payah dan pikiran Bapak Ibu semuanya kita sumbangkan untuk negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini adalah kebanggaan bagi kita dan bagi kita semua. Inilah ada karma kita nantinya di kehidupan berikutnya. Semoga kita ke depan bisa berkumpul di tempat-tempat seperti ini dengan lebih baik. Dan kami mohon Pak Komisaris, kegiatan seperti ini kita lebih banyak adakan di kantor, tentunya searah dengan kebijakan pemerintah dengan efisiensi anggaran tanpa mengurangi makna daripada kegiatan yang dilakukan. Patut juga bersyukur nantinya Bapak Ibu dapat rezeki. Saya berpesan mohon digunakan dengan sebaik-baiknya karena kita tidak tahu tantangan ekonomi ke depan itu seperti apa. Dan kita juga tidak tahu ada dampak-dampak apa yang akan menimpa dunia secara khusus. Kita pernah mengalami COVID-19 yang di mana-mana Bali itu mengalami kontraksi dari sisi ekonomi maupun aspek lainnya. Semoga Bapak Ibu bisa menyisihkan nantinya rezeki yang Bapak Ibu dapatkan. Saya pesan sekali lagi untuk kebutuhan keluarga yang lebih bagus, yang lebih produktif, dan juga lingkungan dengan yang lebih baik, sebagaimana nilai-nilai harmoni spiritual yang ada di kita. Sebelum saya akhiri, saya biasa seperti itu, saya temukan satu video Pak yang menarik, semoga menggugah kita bersama-sama di tempat ini, di tempat yang menurut kita makanan ini terasa sudah hambar, tapi bagi orang lain makanan ini mungkin dibutuhkan sangat-sangat utama yang masih ada di Indonesia. Walaupun Indonesia sudah merdeka 70 tahun, masih ada warga negara kita seperti ini. Mari kita nanti bersama-sama berjuang untuk membangun Indonesia emas ini dengan lebih baik. Kami persilahkan, bisa diputar. Bagaimana jika ku merindukan dirimu, jika ku butuh hangat pelukmu, tak bisa kau kembali padaku. Bagaimana caraku hidup tanpa dirimu? Kuatkah ku lanjutkan hidupku? Saya ingin membangun rasa empati kita. Tidak ada motif apapun, karena itulah realita yang terjadi masih di Indonesia. Mungkin di Bali juga mungkin ada seperti itu yang kita tidak ketahui. Mari kita lihat lingkungan kita. Bagi anak kecil tadi, makan nasi aja mungkin berharga di hari ini. Itu pun dari hasil mengumpulkan tanpa dia melakukan perbuatan yang tercela, mencuri. Ini kan tidak mencuri, dibuang. Artinya apa? Bapak Ibu semua di sini yang berkelimpahan, memegang uang, malah mungkin tidak kurang untuk kebutuhan makan saja dan sekolah dan lain-lain. Saya harapkan tidak berbuat yang aneh-aneh yang akan merusak nama baik keluarga, karena kalau keluarga sudah rusak selamanya dicap, termasuk nama baik perusahaan. Sekali lagi itu pesan saya. Mungkin karena Bapak Ibu, Bapak-bapak tadi sudah ada quote, ada satu quote yang saya buat. Berbuatlah tanpa tapi, lakukanlah tanpa nanti. Bersyukur tanpa tepi, dan berdoalah tanpa henti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat, dirgahayu, budaya kerja cinta ke-12. Semoga menjadi pondasi dasar bagi insan Bank PD Bali, membawa Bank PD Bali semakin maju ke depan di tengah persaingan global yang semakin tajam. Sekian dan terima kasih.
Dia tutup dengan Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Bapak Direktur Utama Bank BPD Bali. Tentunya tadi video tadi memberikan kita sudut pandang yang berbeda, Raya. Bagaimana kita bersyukur, namun makna bersyukur itu adalah bagaimana kita merasa cukup. Seperti itu Bapak ya. Yes, Terima kasih seperti sekali quotes Bapak. terakhir dari Bapak Direktur Utama, bersyukur tanpa henti dan juga berdoa tanpa henti. Bapak Ibu Berdoa sekalian. tanpa henti, luar biasa sekali. Rai, tadi benar dikejar anjing? Mohon izin Bapak Dirut, tadi saya bukan dikejar anjing Bapak, tapi saya dikejar waktu supaya bisa ngabsen kantor di 7.30 Bapak. Luar biasa sekali. Bentuk dari implementasi integrity Bapak izin. Integrity. Betul sekali. Jadi terima kasih untuk Bapak Direktur Kepatuhan yang selalu mengingatkan kita Raya akan nilai Yes. dari integrity. Disiplin yang paling utama tentunya. Disiplin, integritas, dan tentunya dikombinasikan lagi dengan cinta, kompeten, teamwork, dan juga customer awareness. Luar biasa sekali Dan Bapak tentunya Ibu. hari ini kita ada di tempat yang sederhana namun penuh makna. Bukan masalah di mana tempatnya, tapi dengan siapa orangnya. Iya. Jadi yang penting ada Bapak Direktur Kepatuhan. Luar biasa Pak ya. Mohon izin Bapak dari tadi saja bercanda terus. Iya, kita harus happy selalu Bapak Ya, Ibu. tentu saja dengan warna-warni warna-warni ya, ini. sesuai dengan cinta yang telah kita implementasikan melalui seragam hari ini. Tentu saja, penuh warna, penuh cinta. Betul Dan sekali. Rai, tentunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita merayakan 12 tahun budaya kerja cinta kita yang tercinta. Budaya kerja cinta hari ini, implementasi dari budaya kerja cinta tercermin dari penggunaan seragam karyawan Bank BPD Bali. Seragam bukan sekedar kain yang kita kenakan, namun tapi di setiap jahitannya terselip komitmen dan di setiap warnanya terpancar integritas dan dedikasi. Hari ini Bapak Ibu kita akan menyambut 4 warna penuh makna yang merepresentasikan nilai-nilai cinta. yang akan kita saksikan melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu hadirin, dan inilah dia representasi dari budaya kerja cinta Bank BPD Bali yang akan dibawakan langsung oleh model profesional. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Budaya kerja cinta Bank BPD Bali. 12 tahun budaya kerja cinta bertumbuh menjadi teladan. Bapak Ibu, inilah dia warna hijau yang merupakan cerminan dari teamwork, pertumbuhan, dan harmoni. Ini adalah simbol yang solid. Bank BPD Bali berjalan sendiri, melainkan merupakan satu kekuatan yang besar yang saling mendukung dan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Biru yang melambangkan kepercayaan dan ketegasan teamwork. Ungu, kompeten, melambangkan kematangan dan profesionalisme. Dan orange, customer awareness, penuh energi dan kehangatan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabah. Bombatea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando
pregonando. Alegría, alegría con coco y anís. Aguacate, aguacate los mamones. Alegría, alegría con coco y anís. Pollo limpio, oye yo que le pasó alegría. Por la tarde va la negra soledad, con batea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando. Alegría, alegría con coco y anís. Aguacate, aguacate los mamones. Alegría, alegría con coco y anís. Pollo limpio, oye yo que le pasó la tarde va la negra soledad, con batea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando. Alegría, alegría con coco y anís. Aguacate, aguacate los mamones. Alegría, alegría con coco y anís. Pollo limpio,
la soledad, bombaquea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando. ¡Alegría! ¡Alegría con coco y anís! ¡Aguacate! ¡Aguacate los mamones! ¡Alegría! ¡Alegría con coco y anís! ¡Pollo limpio! ¡Oye, yuca y de mazorca! You got to put your hands on your knees. Then you got to make your feet be flat. Then you got to put an arch in your back. Not first. You got to just work to the beat. Then you got to put your hands on your knees. Then you got to make your feet be flat. Bitch. Model Indonesia, luar biasa sekali. Terima kasih mengucapkan kepada all model yang telah membawakan busana bernuansa budaya kerja cinta dengan begitu apiknya. Sebuah representasi dari penerapan color of cinta. Benar sekali Rai. Jadi seragam yang tadi kita saksikan merupakan simbol profesionalisme, bagaimana kita melayani nasabah dengan baik, dengan rapi, dengan luar biasa tentunya. Betul sekali lagi bertumbuh menjadi teladan. Tadi penampilan tadi juga bisa menjadi teladan bagi kita semua dalam berpenampilan untuk melayani nasabah sebagai bentuk customer awareness. Benar sekali Rai, dan tentunya di momen yang luar biasa ini tentunya kita akan melanjutkan kembali acara dengan kejutan-kejutan berikutnya Rai. Apa itu Kak Wida? Jadi hari ini juga akan dilangsungkan penyematan atribut untuk komunitas-komunitas yang ada di Bank BPD Bali. Apa saja komunitas Bank BPD Bali Kak Wida? Komunitas di Bank BPD Bali yang sudah berkiprah di bidang olahraga, bidang seni, dan masih banyak lagi yang beranggotakan dari karyawan-karyawati Bank BPD Bali. Dan untuk lebih lengkapnya ya Kak Wida ya, kita akan simak dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan.
Dan inilah dia, komunitas Bank BPD Bali, Bali Dwipa Choir. BPD Bali Export. BPD Bali Semangat bola Bali Dwipa. Last but not least, Punjabi Bali Dwipa. Dan selanjutnya kami mohonkan perkenan dari yang terhormat Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank BPD Bali untuk dapat menyematkan atribut pada perwakilan komunitas Bank BPD Bali. Kami persilakan yang terhormat Komisaris Utama dan juga Direktur Utama Bank BPD Bali untuk berkenan menyematkan atribut kepada seluruh komunitas Bank BPD Bali yang luar biasa. Raih penyematan atribut ini merupakan simbol bahwa setiap minat, bakat, dan semangat kebersamaan insan Bank BPD Bali adalah aset berharga yang mempererat tali silaturahmi dan memperkuat langkah kita sebagai satu keluarga besar tentunya. Betul sekali Kak Wida. Dan telah berlangsung satu persatu atribut telah disematkan, di mana di balik atribut ini ada semangat sportivitas, kreativitas, dan juga kepedulian sosial yang terus tumbuh subur di lingkungan Bank BPD Bali. Dan tentunya pada kesempatan ini kami juga ingin mengingatkan kepada seluruh insan Bank BPD Bali, ini merupakan bukti dari implementasi work-life balance tentunya. Dan mohon izin kami juga mengundang jajaran anggota Komisaris Bank BPD Bali untuk ikut mendampingi penyematan komunitas Bank BPD Bali. Mohon izin Bapak berkenan untuk maju ke atas panggung untuk mendampingi penyematan pada hari ini. Rai, ada
adanya komunitas-komunitas ini merupakan bukti dari bagaimana karyawan Bank BPD Bali mampu menyeimbangkan bagaimana dapat bekerja dengan baik dan menjalankan hobi mereka masing-masing. Betul sekali, kalau bahasa kerennya work-life balance. Work-life balance. Jadi Betul, kerjaannya oke, hobinya tetap jalan. Dan itu tentunya memberikan produktivitas, meningkatkan produktivitas karyawan menjadi lebih baik, Rai. Betul sekali, selain itu keren juga ya Kak Wida ya. Setelah kita lihat tadi, mereka semua masing-masing membawa identitas dari komunitasnya sendiri. Dan telah berlangsung Kak Wida, pada saat ini telah disematkan atribut komunitas Bank BPD Bali, yang dimana artinya bahwa komunitas Bank BPD Bali pada hari ini disebut dengan Semeton Bali Dwipa. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk insan-insan Bank BPD Bali yang ingin menyalurkan hobinya, jangan ragu-ragu ikut serta dalam komunitas Semeton Bali Dwipa. Betul sekali, yang suka melive silakan bergabung BPD Bali Melive. Ada apa lagi Kak Wida? Yang suka nyanyi bisa ikut Bali Dwipa Choir. Iya, yang suka basket ya bisa bergabung di BPD Bali Hoops. Yang suka motoran bisa ikut BPD Bali Rider. Daripada greng-greng sembarangan di jalan, ikut BPD Bali Rider. Bener banget. Kalau suka mendaki bisa ikut apa nih Kak? Pendaki Bali Dwipa. Oke, luar biasa, banyak banget ya. Dan keseluruhan dari komunitas Bank BPD Bali bersatu padu dalam satu kesatuan menjadi Semeton Bali Dwipa. Dan selanjutnya kami mohonkan untuk dapat melangsungkan foto bersama. Perwakilan dari komunitas Bank BPD Bali yang tergabung dalam Semeton Bali Dwipa untuk melangsungkan foto bersama dengan jajaran pengurus Bank BPD Bali. Baik, untuk selanjutnya foto bersama. Yang pertama gaya resmi, Bapak Ibu mohon izin 1, 2, 3. Selanjutnya gaya semangat, Bapak Ibu mengepalkan tangan mohon izin 1, 2, 3. Selanjutnya gaya terakhir mohon izin Bapak love, cinta. Baik, luar biasa 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami ucapkan. Kami persilakan kepada perwakilan komunitas dapat kembali ke tempat. Nanti kalau ketemu di jalan boleh ya sapaannya, "Hei, ada Semeton Bali Dwipa di sini." Bener banget, kalau lagi kerenan ada teman-teman karyawan yang lagi lari, ada BPD Bali Melive. Dan selanjutnya kami mohonkan perkenan Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali melangsungkan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di menutup acara pada hari ini. Mohon izin untuk sekali melangsungkan lagi sesi foto bersama. Baik, dari arah depan panggung ya Kak Benar Wida ya? sekali. Dan tentu saja kami mengundang seluruh peserta untuk dapat bergabung melangsungkan sesi foto bersama. Kami mohon berdiri. Baik, untuk gaya yang pertama, gaya formal Bapak Ibu mohon izin kami pandu. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi 3, 2, 1. Selanjutnya Semangatnya Bapak Ibu boleh ditunjukkan. Semangatnya sore hari ini 12 tahun perjalanan budaya kerja cinta. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Cintanya jangan lupa cuannya. Iya, luar biasa sekali. Kita hitung lagi. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Menutup hari ini boleh gaya bebas, sekali lagi video boleh, mohon izin. boleh jargonnya Bapak mohon Jargonnya izin. sesuai tema hari ini, Rai. Betul sekali. Bertumbuh menjadi teladan. Oke, mohon izin untuk musiknya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Budaya kerja cinta bertumbuh menjadi teladan. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Dihafalkan dulu, sudah siap? Budaya kerja cinta. Luar biasa. Tepuk Sekali tangan lagi sekali. boleh kita ulang? Lebih semangat lagi. Saya di sini, oke. Budaya kerja cinta. Luar biasa sekali Bapak Ibu, terima kasih atas semangatnya hari ini. Demikianlah telah kita ikut bersama seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hadirin, keikutsertaannya mengikuti
perjalanan 12 tahun budaya kerja cinta. Betul sekali, dan tentunya kami memohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk hari ini. Dan saya Rai, saya Wideswari, pamit undur diri dan sampai jumpa. Cinta. Kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang ingin berfoto kami persilakan. Dan tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan-karyawati Bank BPD Bali yang telah bergabung, telah join melalui aplikasi Zoom Meeting. Terima kasih telah mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Betul sekali, dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan selamat 12 tahun budaya kerja cinta Bank BPD Bali. Sekali lagi kami persilakan Bapak Ibu yang ingin berkenan untuk melangsungkan sesi foto di hari yang penuh cinta ini, kami persilakan. Lalu berinovasi, bertanggung jawab dan jujur, bermoral dan beretika, setia bekerja sama, tanggap ramah dan santun, budaya kerja kita, budaya kerja cinta. Cinta, cinta, cinta. Tantangan akan selalu ada, terus berusaha dan berdoa. Berdaya juang tinggi, selalu berinovasi, bertanggung jawab dan jujur, bermoral dan beretika, setia bekerja sama, tanggap ramah dan santun, budaya kerja kita, budaya kerja cinta, budaya kerja cinta, budaya kerja kita, budaya kerja cinta. Kompetensi, integrity, teamwork, customer awareness, budaya kerja cinta, budaya kerja kita, budaya kerja cinta.